Baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas ketersediaannya kepada rekan-rekan partner Hikvision yang berharga untuk dapat hadir kembali dalam sesi presentasi pengenalan solution oleh Hikvision Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan membahas solusi berdasarkan skenario apartemen. Perkenalkan, saya Yudhistira dari Presales Hikvision Indonesia. Mari kita mulai presentasi kali ini. Dua kata kunci utama untuk apartemen, mengapa menurut kami diperlukan untuk menerapkan solusi berdasarkan skenario oleh Hikvision, yaitu keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini, keamanan menjadi aspek sangat penting bagi properti yang dimiliki oleh penghuni maupun aset yang dimiliki oleh pengelola atau pemilik gedung apartemen dalam masa operasional gedung untuk dapat dirasakan nilai gunanya secara terus-menerus guna mencapai keuntungan yang diharapkan. Kenyamanan juga merupakan poin yang sangat krusial khususnya bagi pemilik gedung apartemen dalam memasarkan unitnya, karena semakin nyaman lingkungan apartemen yang dirasakan akan berdampak semakin banyaknya peminatnya, serta dalam masa operasional penghuni pun akan merasa ingin terus berada dalam gedung apartemen tersebut. Bagi pengelola gedung, kenyamanan dalam operasional akan menjadi dambaan dalam mengelola gedung apartemen tersebut, seperti dalam hal monitoring perangkat keamanan, kecepatan serta ketepatan dalam menyelesaikan masalah atau insiden, maupun kemampuan yang baik dalam merespon atau mencegah kejadian hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Atau bahkan dalam konteks yang sudah terjadi, maka pemberian bukti akan sangat mudah dan otomatis dan terpusat. Dalam solusi berdasarkan skenario apartemen ini, ada fitur-fitur yang kami tawarkan, yaitu yang pertama adalah kendaraan masuk dan keluar secara otomatis. Kedua, pengalaman akses tanpa sentuh, yang tentunya nanti dalam hal ini akan menggunakan pengenalan wajah salah satunya. Selanjutnya, rekaman 24 jam berwarna sepanjang hari yang sangat reliable. Kemudian, perlindungan cerdas menyeluruh di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan secara terpusat. Berikut adalah overview dari presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu apa nilai inti dari solusi by skenario apartemen ini, dan apa saja yang kami tawarkan dalam solusi ini. Lalu ada pengenalan solusi yang akan dibagi berdasarkan tempat dalam tipikal apartemen, yaitu yang pertama area masuk dan keluar, area lobby yang nanti akan dibagi untuk tamu, penghuni, dan juga pengelola gedung. Kemudian ada area dalam ruangan, area perimeter dan juga luar ruangan, serta area ruang kontrol. Kemudian yang terakhir nanti akan kami share juga untuk kasus-kasus sukses solusi apartemen. Dan juga untuk pada sesi akhir presentasi akan nanti saya coba contohkan bagaimana kepada rekan-rekan sekalian agar mendapatkan pengalaman dalam mengelola perangkat Hikvision yang kita gunakan dalam apartemen, yaitu dengan HCP Free Trial License Program ya. Nanti akan saya contohkan di akhir presentasi. Oke, tiga hal penting yang akan kami sampaikan mengapa menggunakan solusi by skenario. Yang pertama adalah memperluas bisnis. Dapat menawarkan solusi by skenario dalam satu paket, di mana nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing gedung. Kemudian yang kedua adalah mempermudah pada saat melakukan perancangan, implementasi, serta saat pemeliharaan. Dapat dilakukan dengan sangat mudah hanya dengan satu platform dan saling terhubung. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi berbagai skenario. Dapat diterapkan berbagai skenario berdasarkan masing-masing keadaan pengguna. Pada saat slide ini apa yang akan kita tawarkan? Ya, yang pertama adalah ini adalah solusi ekonomis namun solusi yang komplit dan handal. Solusi kami mencakup pada area-area apartemen seperti pada ruang kontrol ya. Di ruang kontrol ini ada sebagai pusat kendali dan juga pengelolaan terpadu. Lalu ada area untuk di pintu dan masuk kendaraan, lalu ada pada lobi, area dalam ruangan,
dan area luar ruangan termasuk perlindungan pada area perimeter. Selanjutnya di sini kami akan mengenalkan solusi yang berdasarkan area-area yang tadi telah disebutkan. Area-area ini adalah area-area yang tipikal ada pada gedung apartemen, sehingga kemungkinan untuk penerapannya akan sangat mudah dan juga sangat tepat sasaran ya. Kita masuk pada area keluar dan masuknya kendaraan. Di sini autentikasi dilakukan untuk kendaraan yang masuk dengan melakukan scan plat nomor ya. Di sini autentikasi yang dilakukan dengan sangat efisien, pengenalan otomatis oleh plat nomor dengan sistem kamera ANPR ya. Penghuni dan juga pengelola gedung yang telah terdaftar dapat dengan langsung masuk saja dalam area apartemen, hanya butuh waktu yang sebentar ya, dalam artian dia hanya berhenti sejenak untuk di-scan plat nomornya, dan saat mendapatkan autentikasi maka portal akan terbuka secara otomatis. Lalu bagi para tamu yang tidak terdaftar atau tamu yang istilahnya hanya sekali kunjung, dia akan dapat melakukan konfirmasi manual kepada petugas dengan menggunakan video intercom tentunya. Video intercom ini langsung terhubung ke pusat ruang kontrol untuk dapat diverifikasi dan diberikan akses secara manual oleh petugas yang ada di sana. Autentikasi yang ada pada autentikasi yang ada pada ruang area masuk dan keluarnya kendaraan ini ada 3. Yang pertama adalah secara plat nomor atau secara otomatis, lalu dapat digunakan secara kartu, dan yang terakhir dapat menggunakan manual atau menghubungi petugas yang ada di ruang kontrol ya. Pada area keluar dan masuknya kendaraan ini juga dapat diberlakukan untuk sistem manless atau tidak adanya petugas parkir ya. Namun dapat juga kita berikan opsi untuk jika memang memerlukan petugas parkir pun juga masih dapat diakomodir. Lalu di sini untuk fungsi ruang kendali dalam hal keluar dan masuknya kendaraan ini adalah autentikasi manual yang dilakukan oleh petugas, kemudian ada melakukan menangani insiden ya, tindakan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengelola pencatatan kendaraan, sehingga kendaraan-kendaraan yang keluar dan masuk, semua rekapan bukti-bukti kayak foto itu sudah terekap otomatis di dalam database. Nah, ini untuk area pintu masuk dan keluar. Secara topologi subsistem ada di sebelah kiri. Di sini yang masih di pintu masuk dan pintu keluar ada kamera ANPR masing-masing untuk mendapatkan capture dari plat nomor ya. Kemudian di sini ada LED screen untuk menampilkan informasi. Kemudian ada barrier gate. Nah, di sini barrier gate dilengkapi dengan anti-fall radar. Anti-fall radar gunanya untuk mencegah pada saat kendaraan belum melewati barrier gate, barrier akan turun. Maka dengan menggunakan radar ini dapat dideteksi apakah ada objek di depannya atau tidak. Kemudian pada saat semua ini akan terhubung secara LAN menggunakan TCP/IP terhubung ke HCP yang ada di pusat kendali. Di sebelah kanan dapat kita lihat produk terkait, ada kamera ANPR, ada door station untuk melakukan panggilan secara manual ke ruang kontrol, kemudian ada LED screen, trigger capture radar dan juga anti-fall radar, ada barrier gate dan juga E dan E control terminal. Fungsinya E dan E control terminal adalah pada saat jika diperlukan untuk adanya petugas parkir ya di situ, atau ada booth nantinya. Oke,
Pada area selanjutnya yaitu adalah area lobby ya. Ini gunanya untuk menerima tamu. Yang pertama adalah tamu datang, di mana alur tamu ini pengelolaannya tanpa kertas dan juga digital ya. Yang pertama adalah tamu datang kepada resepsionis alurnya, kemudian di mana dia akan memberikan informasi yang dibutuhkan seperti dokumen, identitas, dan juga destinasi tujuan. Lalu nanti resepsionis akan melakukan perekaman data berupa foto, dokumen identitas, dan juga konfirmasi suhu secara langsung melalui perangkat visitor terminal dan OCR kita. Jadi di meja resepsionis nanti ada perangkat untuk visitor terminal, di mana dia akan menangkap foto dan juga secara otomatis dalam satu perangkat tersebut melakukan screen paper ya, langsung mendapatkan informasi suhu dari tamu tersebut berapa. Kemudian untuk dokumen-dokumen identitas yang diperlukan seperti KTP dan juga paspor dapat di-scan langsung secara otomatis dengan menggunakan perangkat OCR kita. Data-data tersebut yang dari OCR akan secara otomatis terisi. Jadi kita tidak perlu melakukan pengetikan secara manual untuk dokumen identitas yang diserahkan sebagai sebagai syarat ya untuk masuk. Lalu kemudian semua data-data itu akan terekam secara otomatis di software HCP yang ada di ruang kontrol. Selanjutnya pada saat telah dilakukan registrasi tamu, maka dia akan mendapatkan autentikasi akses berupa pengenalan wajah, kartu atau QR code atau fingerprint juga yang dapat langsung digunakan untuk menuju tempat tujuan seperti melalui perangkat akses kontrol, akses keluar masuk kendaraan, dan juga akses lift. Karena semuanya ini sudah terhubung secara sistem ya, menggunakan sistem HCP. Kemudian jika tamu di sini sudah melakukan kegiatannya dalam gedung, di apartemen, kemudian dia ingin pulang, dia juga dapat melakukan check out. Check out ini dapat dilakukan secara dua macam. Yang pertama, dilakukan manual ke resepsionis, jadi resepsionis pun akan melakukan prosedur check out. Kemudian yang kedua dapat melakukan prosedur check out secara mandiri di face terminal yang ada ditempel biasanya di apartemen ya, dia dapat melakukan check out secara manual. Atau jika mereka lupa untuk melakukan check out dalam tempo waktu yang ditentukan, biasanya 1 hari ya, itu akan secara otomatis akses mereka akan hilang, sehingga mereka tidak dapat masuk kembali. Nah, di sini adalah contoh pada saat resepsionis melakukan registrasi visitor ya. Ini adalah perangkat kita, ada OCR Reader, ada visitor terminal, yang terhubung ke HIK Sentral tentunya. Nah, ini kenapa kita memberikan visitor terminal ini? Ini adalah salah satu metode yang cukup efektif dan efisien, karena di sini pengunjung atau tamu yang datang tidak perlu memerlukan waktu yang lama dalam proses registrasi. Semuanya di sini cukup cepat dan efisien, datanya pun akurat. Karena dalam satu perangkat ini sudah dapat, dari dua perangkat ini dapat melakukan pencatatan data yang secara otomatis. Ini dapat dilihat ya, di sebelah kanan ini, gambar-gambar ini adalah contoh untuk hasil dari scan OCR. Jadi langsung dapat otomatis seperti nama pertama, nama terakhir, kemudian data-data identitas yang diperlukan, temperaturnya juga muncul, jenis identitasnya apa, ini juga muncul. Jadi ini adalah salah satu contoh hasil dari OCR dan juga visitor terminal. Kemudian pada slide selanjutnya ini adalah contoh perangkat kita OCR. Jadi OCR ini sudah standar untuk bisa melakukan scan atau perekaman data secara otomatis seperti paspor elektronik. Kemudian akurasinya pun sangat tinggi. Dia terintegrasi dengan sistem kita. Kemudian di sini yang sangat luar biasa adalah pembacaan dokumennya ini hingga 3 detik ya. Dalam artian 3 detik atau lebih cepat. Di sini akurasinya pun sangat tinggi, gambar yang didapatkan pun resolusinya sangat baik. Oke. Kemudian pada saat tamu
telah melakukan reservasi dan akan dilakukan konfirmasi oleh resepsionis kepada penghuni apartemen. Dia akan melakukan verifikasi atau cross check ke penghuni apakah benar ini tamu dapat diberikan akses untuk menuju ke kamar, karena di sini kan apartemen ini areanya cukup privat ya, jadi security-nya cukup tinggi, sehingga di sini resepsionis dapat menghubungi ke masing-masing unit menggunakan video intercom. Di sini video intercom kita sudah IP, berbasis IP. Jadi seluruhnya tadi masing-masing di kamar apartemen atau unit apartemen nanti ada dua perangkat. Ada perangkat indoor station dan juga nanti yang di paling bawah atau di bagian resepsionis ada main door station. Dan di sini semuanya juga pemberian akses itu dapat dinotifikasi secara on-site, yaitu dalam artian di dalam kamar penghuni dapat langsung melihat dalam indoor station ya, dilihat ini apakah benar tamunya atau tidak. Jika iya, maka dia akan memberikan konfirmasi ke resepsionis. Atau jika memang tidak dapat penghuni tidak ada di dalam kamar, biasanya akan didapatkan notifikasi melalui email yang akan dapat diakses oleh penghuni melihat secara remote ya dari gadgetnya. Lalu dia juga akan dapat memberikan konfirmasi ke resepsionis nantinya. Dan ini adalah contoh perangkat yang kita pakai produknya. Ini ada indoor station dan juga door stationnya. Ada dua varian untuk jenis indoor stationnya ya. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan juga ada main station atau master stationnya yang ada di bawah. Ya, ini adalah akses untuk masuknya lobby ya, pengalaman mewah tanpa sentuhan. Jadi ini adalah akses yang dilakukan menuju area terbatas. Biasanya di apartemen ada area terbatas untuk seperti area lift ya. Jadi tidak semua pengunjung atau semua orang dapat mengakses ke area tersebut atau ke dalam kantor manajemen misalnya. Di sini pendaftaran dapat dilakukan dua macam. Yang pertama pendaftaran untuk unit untuk penghuni dan juga untuk pegawai ya. Di sini dapat dilakukan dua macam pendaftarannya. Yang pertama oleh manajer properti, dia akan memberikan QR code secara manual, lalu QR code itu akan diberikan ke masing-masing orangnya. Lalu mereka masing-masing akan melakukan registrasi secara manual dengan scan QR code tersebut. QR code tersebut didapatkan dari aplikasi HCP ya. Kemudian yang kedua metodenya juga bisa dari pengelola atau manajer tadi melakukan impor data. Jadi data-data yang sudah ada itu dapat dilakukan impor ke dalam aplikasi manajemen pengelolaan kita. Kemudian atau juga yang terakhir melakukan pendaftaran secara manual. Dalam artian secara manual ini benar-benar manual dari face terminal. Jadi dari perangkat yang ada yang menempel itu dapat dilakukan registrasi juga. Di sini pengalaman futuristik dengan autentikasi. Jadi autentikasinya di sini melakukan face terminal karena dalam masa-masa pandemi ini kita harus sebaiknya mengurangi sentuhan ya. Jadi pengalaman seamless untuk akses yang hanya scan wajah ini bisa didapatkan. Perangkat kita pun juga sudah mendukung anti-spoofing. Jadi pada saat ada orang yang mencoba untuk melakukan manipulasi akses, salah satunya adalah dengan foto. Biasanya orang iseng atau ingin mencoba masuk dengan menggunakan foto orang yang memiliki akses, dia tidak bisa karena sudah ada fitur anti-spoofing. Dan juga pendeteksian di sini perangkat kita cukup cepat, kurang dari 0,5 detik biasanya. Di sini juga akses yang diberikan itu tidak hanya berupa wajah tapi juga masker dan juga suhu. Jadi screen favor dapat dilakukan di perangkat ini.
tenan yang misalnya atau tamu juga atau karyawan yang memiliki suhu tinggi itu tidak diberikan akses atau aksesnya ditolak. Begitupun juga jika tidak menggunakan masker maka akses ditolak. Untuk perangkat kita ini sudah cukup all in one ya Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini perangkat kita sudah beradaptasi dengan berbagai mode autentikasi, wajah, kartu, dan sidik jari dalam satu perangkat. Kemudian dapat dilakukan penggabungan video dan juga akses ya, sehingga dapat memberikan bukti visual jika dibutuhkan. Kemudian manajemennya sangat terpadu. Dan di sini pada saat terjadi autentikasi yang tidak diinginkan atau yang tidak sah, maka secara otomatis akan memberikan peringatan ke ruang kontrol. Pada saat tamu yang tidak diinginkan melakukan akses, namun tidak akses ini dianggap salah atau tidak sah, maka akan memberikan langsung notifikasi ke ruang kontrol dan juga ke mungkin pihak-pihak terkait ya. Dapat dilakukan setting seperti itu. Kemudian akan dilakukan verifikasi video, jadi ada link edge action di situ. Kemudian juga secara otomatis di tampilan dashboard itu akan muncul lokasi map-nya di mana ini terjadinya akses yang tidak diinginkan. Kemudian di sisi lain juga untuk data-data yang tadi sudah diregister dapat dilakukan untuk bisa dibilang diintegrasikan ya dengan sistem-sistem shift mungkin shift karyawan, pegawai, untuk pegawai yang ada dalam apartemen, pengelola, dan juga untuk absensi. Ini semuanya bisa dilakukan, dapat disinkronisasi. Nah, pada HCP kita yang terbaru kita juga memiliki fitur reservasi. Jadi untuk reservasi tamu ini dapat dilakukan sebelum hari H. Manajemen pengunjung di sini di sebelah kiri kita lihat itu adalah sistem alur reservasi ya. Jadi reservasi tamu ini dapat didaftarkan terlebih dahulu dengan 3 cara. Yang pertama oleh penghuni, yang kedua oleh administrator, dan yang ketiga oleh pengunjung itu sendiri. Jadi yang pertama pengunjung atau tamu yang akan mendatangi apartemen ini memberikan informasi ke host atau penghuni, dia akan melakukan registrasi ke dalam sistem dan juga pada saat sistem itu telah di-approve atau diberikan akses, maka biasanya tamu itu akan mendapatkan email kode verifikasi yang dapat digunakan pada saat nanti pada hari kedatangan. Terus yang kedua dapat dilakukan oleh admin, sama alurnya. Dia akan melakukan register di pengelolaan manajemen ya di HCP, kemudian nanti dia akan mendapatkan tamu akan mendapatkan kode reservasi melalui email. Jadi di dalam email tersebut akan ada detailnya, kodenya, dan juga waktu berkunjungnya. Kemudian pada saat tamu itu telah tiba, dia akan memberikan kode tersebut ke resepsionis. Atau juga pada saat ini tadi tamu secara akan datang, dia bisa merequest langsung untuk check-in ke resepsionis. Dia pada saat check-in, dia langsung mendapatkan akses untuk menuju ke area-area yang diperlukan. Oke, di sini adalah area pintu masuk lobi, di mana area pintu masuk lobi ini cukup krusial ya. Jadi salah satu yang menjadi jalan masuknya orang-orang menuju apartemen ya. Di sini menggunakan walk-through metal detector yang telah dilengkapi dengan temperatur screening ya. Jadi perangkat kita ini bisa untuk melakukan pendeteksian besi, bahkan hingga besi itu atau logam tersebut sekecil klip ya, itu dapat dideteksi. Kemudian juga di sini yang dalam satu perangkat itu sudah memiliki temperatur detection, sehingga orang yang masuk atau melewati walk-through metal detector ini dapat dideteksi suhunya. Apakah orang ini
demam atau tidak, karena dalam masa pandemi ini perlu dan penting bagi kita untuk dapat melakukan screening ya, atau tindakan preventif. Kemudian di sini dalam perangkat ini juga sudah ada embedded untuk display. Display ini menampilkan statistik secara sederhana, berapa orang yang terdeteksi ada metal, berapa orang yang memiliki suhu tinggi, bahkan juga ada people counting-nya juga ya. Jadi bisa mengetahui berapa orangnya yang sudah melewati. Itu ada di dalam perangkat ini. Cukup dengan satu perangkat. Ya, jadi penerapannya untuk di lobby ini yang pasti untuk akses yang diberlakukan bisa cukup mudah, berbagai pilihan untuk lingkungan ya. Jadi untuk face terminal ini dapat diterapkan dimanapun, mau wall mount atau mungkin jika ada yang menggunakan lokasi yang menggunakan turnstile bisa dipasang, atau mungkin stand di resepsionis juga bisa. Kemudian juga untuk autentikasinya juga sangat fleksibel, dia bisa banyak mode dengan anti sentuh, dengan face terminal, atau QR atau gesek, QR code juga bisa, fingerprint juga bisa. Juga dia dilengkapi dengan temperatur screening. Kemudian untuk melakukan konfigurasi dan juga pengelolaannya juga sangat cepat. Dia hanya cukup dengan satu platform. Di situ sangat mudah juga. Penggunaannya pada saat di awal kita juga akan ditawarkan menggunakan wizard ya untuk langkah per langkahnya, konfigurasi pertama kali, sehingga sangat mudah digunakannya. Kemudian dapat diterapkan untuk berbagai pengelolaan kehadiran atau mungkin shift tadi bisa diterapkan. Kemudian dari kesemuanya itu dapat dilakukan linkage action, dalam artian tindakan lanjutan yang terhubung secara otomatis di dalam sistem pengelolaan ini. Jadi bukti-bukti yang ada itu bisa cukup komplit jika diperlukan pada saat terjadi insiden atau akses yang tidak diinginkan, dapat dilakukan secara langsung. Tindakannya dapat dilakukan secara langsung. Lalu cukup dengan satu platform, seluruh pembuktian ada di dalam sana jika diperlukan ya. Nah, kurang lebih untuk topologi subsistem di lobby seperti ini. Jadi ada yang face recognition terhubung dengan magnetic lock, kemudian juga ada yang terhubung ke akses kontrol. Jika menggunakan akses kontrol maka bisa langsung mengontrol untuk empat pintu ya. Kemudian di sini ada menggunakan turnstile jika diperlukan, dan yang pasti di apartemen ada dengan akses ke elevator, karena di apartemen juga tidak boleh sembarangan untuk menuju lantai-lantai orang lain ya, sehingga diperlukan akses. Dan di sini ada elevator kontrol dari kita untuk berbagai skenario lift ya. Dan semuanya ini terhubung melalui LAN menggunakan switch-nya pun bisa dari Hikvision, sehingga dari situ semuanya bisa termanage dengan baik ya. Lalu dari switch itu akan terhubung ke HCP, server dan klien. Kemudian juga untuk pendaftaran registrasinya ada enrollment station. Di sebelah kanan di sini dapat kita lihat produk-produk terkait, ada face terminal yaitu Minmo kita, ada berbagai varian ya, dan juga menyesuaikan. Kemudian ada enrollment station, ada fingerprint unit, controller untuk akses kontrol, kemudian elevator control, ada secure module jika kegagalan power ya. Kemudian di sini ada exit push button, magnetic lock, dan juga bracketnya. Dan magnetic lock pun di sini ada dua macam, ada yang single door dan juga double door ya. Ya, di sini adalah pemantauan, kita masuk pada pemantauan dalam ruangan ya. Jadi keamanan dalam ruang ini dilindungi oleh CCTV dan profesional ya. Oke, yang pertama opsi yang bisa kita berikan adalah cakupan area yang cukup luas dengan menggunakan kamera mini PTZ untuk indoor. Jadi kelebihan kamera mini PTZ ini adalah putaran dari kameranya ini bisa hampir 360 derajat.
Jadi dengan perputaran 300 derajat ini sudah cukup untuk bisa melihat hampir seluruh area atau bahkan bisa dibilang tidak ada titik buta. Kemudian di sini juga secara tampilan, secara interior dia cukup compact ya, dalam artian dia tidak seperti PTZ pada umumnya yang cukup besar, dan ini dia bisa kegunaannya mencakup tadi keseluruhan area. Antar mukanya juga cukup bagus, sudah ada audio, ada mikrofon internal, dan juga ada slot SD. Sini juga untuk kameranya PTZ ini sudah didukung oleh dark factor. Jadi ada fitur dark factor di mana pada saat minim cahaya, dark factor ini kamera yang didukung oleh dark factor ini dapat menampilkan gambar yang lebih cerah. Ini adalah contoh penerapannya. Ini adalah contoh penerapan dengan dark factor ya. Pada saat malam hari ini sudah cukup cerah lah dengan minim cahaya. Ya, kemudian untuk area-area lain atau area spesifik kita juga banyak pilihan kamera indoor yang bisa diterapkan. Ada kamera dome, ada kamera turret juga. Kemudian ada juga untuk bulat kamera. Seperti pada saat untuk penempatan di koridor dapat dilakukan dengan mode putar atau mode koridor. Jadi aspek rasio yang sebenarnya 16:9 bisa di-rotate menjadi 9:16 untuk mendapatkan view yang cukup baik. Kemudian ada fitur WDR. Jadi untuk lokasi-lokasi backlight itu dapat dilakukan mendapatkan gambar yang baik dengan menggunakan fitur WDR ini. Ini adalah contoh etalase produk yang digunakan, mini PTZ Dome Camera, yang juga ada di sini color view dan AccuSense. Kemudian untuk area perimeter dan luar ruangan, di sini perlindungan video 247/365 dengan keamanan yang didukung oleh AI. Jadi yang pertama untuk yang di luar area ini kita ada color view kamera. Jadi pada saat bisa dilihat ya di sebelah kiri ini komparasi konvensional kamera dan juga color view kamera. Pada saat kondisi gelap dapat masih untuk menampilkan gambar yang colorful. Selama 247 ini dikarenakan oleh sensor yang canggih dan juga penerapan AI di kamera. Kemudian yang kedua adalah AccuSense kamera, yaitu teknologi AI yang untuk berfokus kepada insiden manusia dan juga kendaraan, sehingga false alarm yang dipicu oleh seperti daun atau hewan, atau kadang kita pada saat di lokasi outdoor itu kamera kita itu ada hewan-hewan berterbangan itu memicu false alarm, itu bisa diminimalisir, bisa direduksi lah dengan kamera yang AccuSense ini. Kemudian juga dari kamera-kamera ini ada yang built-in dengan strobe lamp dan juga alarm, sehingga dia dapat memberikan peringatan kepada orang yang berusaha untuk masuk. Kemudian di sini jika diperlukan untuk area yang memerlukan pendeteksian secara tinggi ya, ini dapat dilakukan dengan kamera seri Hit Pro. Dia akan melakukan pendeteksian melalui termografis. Jadi karakteristik termografis ini dapat direkam untuk mendapatkan pendeteksian lebih baik. Untuk area perimeter dan luar ruangan ini kurang lebih seperti ini.
topologinya di sebelah kiri. Ada kamera-kamera lama yang non AI, bisa diberdayakan juga dengan menggunakan AccuSense NVR. Kemudian untuk kamera-kamera yang lain tadi yang sudah AccuSense, Color View, dan juga Heat Pro bisa langsung terhubung dan bisa dikelola di HCP. Ini adalah contoh produk-produk terkait kita, AccuSense Kamera, Color View dan AccuSense Kamera, Heat Pro, dan juga AccuSense NVR. Nah, untuk area ruang kendali, ini adalah penerapan yang mudah, pengelolaan terpadu untuk seluruh sistem yang ada di apartemen ya. Jadi dalam ruang kendali ini kita bisa memberikan monitoring atau pemantauan ya, dengan menggunakan display yang berkualitas tinggi dari Hikvision. Ini ada display kita berupa TV ataupun wall display, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk tentunya pengelolaan dan juga perekaman insiden itu bisa direkam melalui NVR yang ada di dalam ruang kendali. Tentu tadi disesuaikan dengan kebutuhan, apakah memerlukan AccuSense NVR, Deep in Mind NVR, atau NVR biasa. Kemudian di sini juga ada untuk pengelolaan manajemen secara terpadu. Jadi manajemen video, penanganan insiden, manajemen karyawan, perbaikan sistem, kemudian untuk manajemen kendaraan, dan juga e-map itu dilakukan dalam ruang kendali ini dengan menggunakan satu platform saja, yaitu HCP. HCP sendiri ini dapat diimplementasikan atau dijalankan dalam perangkat yang dengan memiliki spesifikasi CPU Core i3 dan juga RAM 8GB. Jadi dengan spesifikasi perangkat yang Core i3 saja itu platform HCP sudah dapat dijalankan dengan baik ya. Kemudian di sini untuk HCP sendiri juga mendukung untuk diberikan logo branding dari perusahaan Bapak Ibu sekalian jika ada satu proyek dan memerlukan branding untuk perusahaan Bapak bahwa ini yang mengelola, bisa juga seperti itu. Jadi dari HCP support untuk memberikan logo dari perusahaan Anda untuk membantu branding ya di situ. Kemudian untuk efisiensi operasi tentunya seluruh kegiatan operasi harian dan juga monitoring dilakukan dalam satu perangkat. Ini ruang kendali, integrasi subsistem, pengoperasian dan pembuktian lebih cepat. Jadi operasinya pasti lancar karena dalam satu panel ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan insiden yang cepat. Jadi pada saat terjadi, bisa kita lihat di gambar ya, jika pada saat terjadi alarm dipicu oleh insiden, kemudian insiden ini menangkap hal-hal yang tidak wajar ya, atau misalnya cross line detection, kemudian dia secara otomatis akan mengirimkan sinyal dan trigger informasi ke aplikasi ya, tentunya aplikasi, di mana aplikasi itu terhubung ke pihak-pihak terkait. Kemudian juga untuk kamera yang sudah memiliki audio alarm dan juga strobe, dia akan nyala untuk memperingatkan. Kemudian dari situ setelah mendapatkan notifikasi di sistem, maka petugas akan langsung dengan segera melihat dan juga menindak kira-kira apa yang diperlukan tindakannya dari pihak keamanan. Kemudian yang terakhir pasti data eviden atau pembuktiannya ini sudah cukup komplit karena tadi dari awal kejadian sudah dilakukan penangkapan gambar ya, dan juga trigger otomatis oleh sistem. Kemudian di sini adalah ruang kendali, untuk dashboardnya pun juga bisa ditampilkan secara fokus ya, dalam artian secara custom. Ini untuk tampilan dashboard dapat disesuaikan berdasarkan view Anda. Jadi misalnya view Anda itu adalah ingin meletakkan kamera di sebelah kiri, e-map ada di tengah, akses kontrol di sebelah kiri, itu bisa. Kemudian untuk tampilan control panel, jadi control panel ini mana saja yang penting bagi sehari-hari itu bisa. Jadi benar-benar bisa di custom untuk tampilannya sendiri. Kemudian atau bisa by schedule, by jadwal Anda. Jadi misalnya pada jadwal jam sekian dan jam sekian akan menampilkan tampilan ini. Pada saat sudah melewati jam itu akan berganti tampilannya.
atau areanya berganti, itu bisa memungkinkan. Sehingga ini adalah salah satu kelebihannya, tampilannya cukup khusus dan fokus kepada apa yang menjadi atensi Anda. Kemudian di sini di ruang kendali juga pelaporannya cukup komplit ya, pelaporannya. Kemudian juga untuk monitoring dan juga bahkan historis kejadian yang ada dalam, tidak hanya dalam keamanannya, tapi juga perangkatnya sendiri, mana perangkat yang on, mana perangkat yang off, itu juga sudah terekap dengan baik. Bahkan jika menggunakan switch untuk dari Vision, kita juga bisa langsung di sebelah kanan ini topologi kesehatan dan jaringan. Dia akan langsung membuat topologi secara otomatis ya dari jaringan-jaringan atau perangkat Vision yang dipasang di HCP. Nah, ini secara umum kita telah membahas seluruh solusi dari apartemen ya. Yang pertama, kita akan dapat meningkatkan efisiensi. Jadi penghuni yang tadi untuk memasuki area apartemen dapat dilakukan secara efisiensi dengan seamless menggunakan ANPR. Seluruh akses yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan seamless, dengan touchless, tanpa melakukan sentuh, dia cukup dengan face recognition. Kemudian juga pastinya untuk seperti misalnya di parkir dapat mengefisiensikan biaya kinerja. Kemudian untuk meningkatkan pengalaman, di sini dari sisi manajemen pengelola maupun dari sisi penghuni tenan dapat mendapatkan pengalaman yang cukup nyaman ya. Tadi pendeteksian seluruh verifikasi autentikasi dapat dilakukan dengan face. Kemudian juga untuk perangkatnya sendiri sudah mendukung untuk jika face tidak memungkinkan maka bisa menggunakan kartu atau bisa menggunakan sidik jari atau QR code juga bisa. Kemudian yang ketiga keuntungannya adalah meningkatkan keamanan. Ini sudah pasti karena daerah-daerah keamanan tadi mulai dari pendeteksian, penanganan insiden sampai dengan pembuktian ini sudah cukup komplit dalam satu platform. Oke, ini adalah etalase produk terkait yang kita gunakan dalam solusi-solusi apartemen. Ini bisa dilihat ya variannya. Ada kamera-kamera yang digunakan, ada juga visitor terminal, Minmo face terminal, ada enrollment station, NVR, kamera NPR, video intercom, dan switch, dan juga wall display. Dan pastinya ada HCP di sini. Oke, selanjutnya kita akan bagi ya kasus sukses yang ada di sini. Yang pertama adalah Mix di Surabaya. Ini ada satu bentuk tower mixed use yang ada di Surabaya. Dia telah menggunakan CCTV dengan general surveillance dan ANPR, akses control face terminal pada akses masuk, kemudian LCD video wall, video intercom, dan juga HIC central profesional. Tentunya dengan menerapkan itu semua dapat meningkatkan efisiensi sistem keamanan gedung, operasional juga pasti akan meningkat secara efisien, kemudian pemeliharaannya pun juga akan menjadi sangat lebih mudah. Kemudian di sini juga yang kedua ada apartemen di BSD. Ini apartemen ini menerapkan general surveillance dan ANPR, kemudian ada video intercom dan juga Blazer Pro. Project value sama seperti tadi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan di apartemen tersebut bagi penghuni maupun bagi pengelola gedung. Operasionalnya pun untuk pengelola gedung akan lebih nyaman dan juga untuk maintenance-nya pun akan lebih cepat dan tepat. Ya, ini adalah varian-varian dari solusi Vision berdasarkan skenario ya. Ada pabrik, toko, apartemen, dan kantor. Ya, kurang lebih itu dari saya untuk solusi by skenario-nya. Jika mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung di kolom Q&A ya ditanyakan ya. Oke, kemudian saya akan ini ya contohkan untuk di HCP.
Oke, yang pertama untuk HCP bisa langsung akses ke Hikvision ya. Kita untuk mendapatkan trial license dari HCP. Nah, ini ada HCP profesional, bisa learn more, kita klik untuk mendapatkan informasi. Di sini ada get free trial license. Jadi dengan Hikvision ini HCP ya, maksud saya trial license HCP ini bisa memberikan pengalaman kepada Anda Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih tampilannya Hik Central profesional, bagaimana sih cara operasionalnya, itu juga bisa dilakukan. Di sini Hik Central profesional kita punya program untuk memberikan free trial selama 90 hari. Dalam Hik Central Trial License Performance ini atau program ini, apa aja yang didapatkan dari license-nya, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian, di website sini juga bisa. Ini ada video surveillance, dapat 8 channel, access control 2 door, video intercom, ANPR, bahkan kurang lebih hampir semua fitur sudah aktif ya, namun tetap dengan kapasitas terbatas. Tapi paling tidak dari sini bisa memberikan pengalaman secara langsung bagaimana mengelola dan juga bagaimana menggunakan HCP itu sendiri. Nih Bapak dan Ibu sekalian tinggal melakukan pengisian data diri. Oke, dari sini semua. Nanti pada saat sudah disubmit, di-send, mendapatkan email untuk lisensinya. Di dalam email itu juga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena sudah ada link-link terkait untuk melakukan basic operasional. Di situ nanti akan terhubung ke tutorial yang akan membantu Bapak dan Ibu melakukan operasional Hik Central profesional. Dan untuk Hik Centralnya sendiri bisa kita download ya di sini di website sini. Bisa di sini ya, installation package. Nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah melakukan download, nanti di sini Bapak dan Ibu tinggal memasukkan license dan juga bisa langsung menggunakan HCP sesuai dengan yang tadi ya. Seperti ini, misalnya mau menambahkan video surveillance itu juga sudah bisa, access control sudah bisa, video intercom sudah bisa, melakukan coba untuk ANPR juga bisa. Untuk fitur-fiturnya ini aplikasi juga sudah di-enable semua ya, yang sini berdasarkan data ini. Ya mungkin kurang lebih itu ya, ini sepertinya yang websitenya masih loading ya. Untuk mempersingkat durasi mungkin itu saja, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba langsung nanti dari website Hikvision untuk melakukan apply free license trial 90 hari dan juga free download aplikasinya. Halo, Bapak Risman? Bapak Risman, sudah bisa di unmute? Halo. Sudah bisa mulai, Pak? Halo, ya, halo, selamat siang. Sorry, aku bingung pakai Zoom, udah lama nggak nge-Zoom. Oh, siap-siap, baru sembuh sakit ya Pak Risman ya? Ya. Terlalu banyak istirahat ya Pak? Oke, warga Zoom. Silakan Pak Risman, bisa dimulai Pak. Halo, selamat siang warga Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Namaku Risman Samosir sebagai pre-sales untuk wilayah Sumatera ya, base atau berkantor di Medan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang solusi untuk apartemen, kali ini kita berbicara tentang bisnis intelligence atau intelligence bisnis di retail ya, atau di toko atau di supermarket yang bisa kita implementasikan. Kalau kita berbicara intelligent business, berarti kita berbicara data ya. Jadi bisnis intelijen ini seperti sistem aplikasi yang sudah berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengumpulkan data. Terus kemudian data ini diolah dalam bentuk informasi ya. Jadi data ini harus mudah dibaca, komprehensif, dan akurat ya. Jadi digunakan juga untuk mengukur dan menganalisa, juga untuk memonitor operasional
dan membantu para manajemen ya pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif untuk kemajuan perusahaan atau untuk meningkatkan return of investment. Oke, namun sekarang ini ya kita masuk di dekade di mana sistem yang sudah berbeda. Maksudnya gimana? Kita masuk di disrupsi era teknologi 4.0 ya. Sudah disrupsi, artinya ada terjadinya era perubahan yang sangat besar ya. Disebabkan adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Jadi kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, sistem bisnis itu sangat berbeda dengan sekarang ya. Persaingan sistem toko sudah sangat fight, sudah versus dengan sistem online. Nah, bagaimana sistem toko tersebut tetap bisa survive? Bagaimana mereka mengambil ide atau keputusan yang tepat supaya mereka bisa mendapatkan return of investment. Nah, sebenarnya di era disrupsi ini selain kita mengedukasi staff, manajer atau karyawan kita itu melek akan teknologi, namun juga kita harus mengimplementasikan teknologi tersebut. Ya, itu yang sangat penting. Karena untuk bagaimana cara mengembalikan investasi karena yang telah banyak dikeluarkan itu ada beberapa kekhawatiran daripada contohnya sebagai manajer toko. Manajer toko itu lebih khawatir dia tidak paham pelanggannya itu yang seperti apa yang datang ke tokonya dia. Karena hanya datang saja, keluar datang saja, jadi dia tidak tahu, dia tidak memahami pelanggannya. Terus dia juga bingung bagaimana cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Terus juga akan menjadi khawatir ya, pendapatan penjualan misalnya menurun, apa yang menyebabkan, apakah pengunjung mal menurun? Untuk saat ini mungkin ya pengunjung mal menurun ya karena PPKM. Terus ya pelanggan tidak, apakah pelanggan itu tidak datang ke toko kita, ke toko saya, atau pelanggan datang tetapi hanya lewat-lewat saja ya, cuci mata, tidak berbelanja. Nah, untuk menyikapi hal ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang selalu dipikirkan oleh manajer ya. Tapi sebagai operasional manager, ada juga kekhawatirannya, misalnya selain memikirkan pendapatan penjualan, juga bagaimana harus mengevaluasi operasional toko. Terus bagaimana cara mengidentifikasi peluang baru. Ini adalah yang dikhawatirkan oleh operasional. Terus juga alat apa yang perlu disediakan agar penjualan atau penawaran itu bisa lebih ditingkatkan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus bagaimana juga untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Nah, dengan kekhawatiran yang dialami oleh perusahaan seperti ini atau toko, katakanlah toko yang menjual barang branded, supermarket, department store. Nah, Hikvision memiliki teknologi yang mana bisa menggabungkan data offline dan data online. Nah, data offline dan data online ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, ini adalah butir atau ikhtisar yang diekstrak oleh Hikvision dari solusi yang kita implementasikan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu proposisi nilainya. Nah, dengan kita menggunakan sistem video dan analitik artificial intelligence, ini mampu kita memberdayakan bisnis retail dan meningkatkan ROI. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah mengaktifkan atau memberdayakan infrastruktur yang ada di sana ya, dengan manajemen yang baik untuk memaksimalkan bisnis tersebut. Jadi semua infrastruktur atau lini kita harus manfaatkan. Terus kemudian setelah kita menganalisa ini dengan memanfaatkan teknologi AI, terus kemudian juga kita harus memikirkan untuk penempatan solusinya. Jadi ini untuk membuka peluang ya dan potensi meningkatkan keuntungan toko ya. Jadi penyedia solusi ini seperti Hikvision menghasilkan data offline. Terus kemudian juga setelah kita tahu proposisi nilainya, penempatan solusinya sudah kita paham,
Nah, kemampuan utamanya ini apa? Sistem ini. Nah, sistem yang dikembangkan oleh Hikvision ini membantu sistem data online ya, untuk pengoptimalan manajemen dan operasi. Jadi, antara data online dan data offline itu digabungkan. Jadi, kita menghasilkan data atau informasi yang lebih valid lagi. Jadi, ini untuk meningkatkan juga pemasaran yang proaktif dan yang tepat ya. Jadi, dengan pemasaran yang presisi, ini mampu meningkatkan keuntungan yang berdasarkan arsip dari si pelanggan, berdasarkan data yang sudah kita himpun terkait pelanggan-pelanggan kita. Sehingga dengan data yang sudah kita himpun yang akurat dan komprehensif, kita bisa melakukan action, promosi, atau penempatan barang, atau meningkatkan mutu pelayanan untuk menarik customer kita. Nah, Hikvision ini adalah solusi yang diterapkan oleh Hikvision, namanya Hik Central Enterprise Retail. Nah, solusi ini kita memiliki dua inti solusi sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah pengoptimalan operasi, terus kemudian pemasaran proaktif dan tepat. Terus kemudian solusi ini sebenarnya ini dibagi dua, tapi kita ekstrak lagi menjadi 4. Kenapa seperti itu? Ini tipe mode tepat ini maksudnya adalah yang lebih akurat. Jadi kita memiliki dua tipe mode. Yang tepat itu ada kamera menggunakan satu kamera, terus kemudian menggunakan 2 kamera. Nah, ada juga mode ekonomis ya, mode ekonomis atau mode proyek upgrade. Jadi mode ekonomis ini misalnya low budget, terus kemudian yang upgrade ini adalah kita memanfaatkan kamera yang ada dengan menambahkan kamera untuk menghasilkan akurasi yang lebih baik daripada solusi existing. Nah, solusi ini yang diterapkan oleh Hikvision ini kita tidak perlu memanfaatkan VPN ya. Jadi jaringannya tidak perlu kita selalu memanfaatkan VPN atau networking yang sangat mungkin kita menghabiskan budget ke sana ya. Karena data ini dimanapun bisa kita buka. Kenapa? Karena Hik Central Enterprise Retail ini bisa kita buka di mobile client juga, di PC client juga, dimanapun kita berada. Jadi kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja ya. Nah, aku masuk ke pengoptimalan operasi. Nah, pengoptimalan operasi ini tadi kita sudah singgung di awal, penggabungan antara data offline, terus kemudian data online. Nah, data online ini yang berupa transaksi ya, pendapatan penjualan, terus rata-rata transaksinya nilainya berapa. Nah, data online ini biasa menggunakan SAP, CRM, OA, point of sales, dan yang lain-lain. Terus, nah untuk membantu data atau report yang valid ini, untuk mengambil action yang lebih bagus ke depan untuk meningkatkan pelayanan, dengan dibantu sistem artificial intelligence yang dimiliki oleh Hikvision, kita memanfaatkan CCTV. Nah, CCTV yang di sini, CCTV tersebut mampu mengenali gender, terus mampu mengenali grup usia, terus mampu menghitung berapa jumlah pelanggan yang masuk ke toko kita, terus berapa yang hanya mondar-mandir, itu bisa dia tahu. Nah, dengan data ini, jadi sistem tunnelnya kita itu bisa langsung kita kalkulasi ya. Jadi data lalu lintas itu bisa kita dapat, data yang masuk ke toko kita itu bisa kita dapat rata-ratanya berapa, terus transaksinya berapa dari total pelanggan atau yang visitor yang datang ke toko kita. Jadi berdasarkan data akurat ini bisa kita ekstrak lagi, terus kita analisa apa penyebabnya, misalnya hari ini tidak rame, terus kita ambil data ke belakang, per minggu ini ramai, per hari ini ramai, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita analisa, sehingga kita bisa mengambil action. Nah, salah satu contohnya ya, untuk sistem disrupsi teknologi ini, dengan sistem data yang sudah menggunakan teknologi AI semua ya, seperti rumah sakit lah katakan. Seperti rumah sakit, kita ke rumah sakit. Terus contohnya lah, ke situasi sekarang adalah situasi pandemi, saat kita datang ke rumah sakit, terus kita melakukan misalnya PCR, serologi, CT thorax, CT scan, dan yang lain-lain, dengan di mana kondisi kita misalnya sakit, tidak mungkin kita
setelah data itu setelah kita ngambil tindakan yang tadi, datanya itu baru keluar besok. Dengan kondisi misalnya fisik kita sudah lemah, tidak mungkin kita balik ke rumah sakit tersebut. Kita mungkin stay di rumah atau kita menunggu di rumah. Nah, sekarang banyak rumah sakit mengirim hasil tindakan tersebut by email. Terus kemudian ada juga konsultasi berdasarkan misalnya chatting atau video call dan yang lain-lain. Nah, inilah perubahan teknologi yang tadi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, nah sistem ini dibutuhkan. Sistem ini dibutuhkan untuk mengambil data yang akurat. Dengan data yang akurat itu, jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat ke depannya. Jadi sama halnya untuk penjualan di toko ya. Jadi pendapatan penjualan itu secara alami merupakan tujuan dari bisnis utama ya. Nah, sementara lalu lintas pelanggan yang mondar-mandir datang ke mall terus datang ke toko kita ini adalah salah satu metrik yang mendasar untuk menganalisa bisnis kita. Jadi tanpa pemahaman yang akurat sebenarnya semua analisis kinerja ini kurang tepat ya. Jadi kita harus paham dulu sistem alurnya. Oke, jadi analisis indeks utama dan pemantauan proses ini dapat mengambil keputusan yang efisien ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, keputusan efisien ini menyangkut halnya untuk peningkatan return of investment-nya. Jadi pada akhirnya manajemen akan membaik. Kalau istilah katanya kita cuan terus balik modal ya. Oke. Nah, ini adalah analisa dan perbandingan sistem ini ya, sistem sebentar, sistem operasi ya, untuk pengoptimalan operasi. Nah, bisa kita lihat di sini evolusi perhitungan lalu lintas pelanggan ya. Kalau dulu beberapa tahun belakangan ini, beberapa tahun yang lalu ya, atau mungkin juga sekarang masih banyak, menghitung pelanggan itu masih manual. Suka kita ya, kalau misalnya kita di mall atau di gedung, suka ada security itu megang alat kecil ya, jadi dipencet-pencet orang datang, dipencet orang datang, dipencet. Nah, itu akurasinya itu bisa salah. Nah, ini biaya sumber dayanya yang sangat tinggi, jadi kita membutuhkan orang kita tempatkan di tiap pintu, dan efisiensinya rendah. Terus perhitungan berbasis gate ya, ini kemampuannya adaptasinya juga rendah, terus mempengaruhi efisiensi akses. Apalagi juga menggunakan sensor inframerah. Ini sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan sangat juga kurang pengawasan situasi. Terus berbasis Wi-Fi juga, ini memerlukan ponsel ya, memerlukan smartphone dan Wi-Fi. Ini juga tidak ada pengawasan ya, pengawasan. Tapi kalau kita menggunakan CCTV, jadi dengan menggunakan CCTV, kita ada pengawasan di command center, atau di aplikasinya kita, atau di handphonenya kita, bisa kita pantau semua reportnya. Ya, terus kemudian ini juga didukung oleh kecerdasan buatan, AI, dan akurasi variasi data itu lebih baik. Nah, dengan memanfaatkan teknologi AI ini yang dimanfaatkan adalah sistem pengenalan wajah. Jadi si kamera tersebut mampu mengenali wajah dan menghitung berapa masuk dia, terus yang keluar berapa, terus si kamera juga mengetahui mana yang bolak-balik. Jadi misalnya gini, orang tersebut keluar terus masuk lagi sekian menit masuk lagi, itu dianggap satu. Misalnya dia masuk ke dalam toko, terus tiba-tiba dia ngangkat telepon, keluar lagi, terus masuk lagi, itu dianggap satu sebagai hitungan realnya. Tapi sebagai hitungan duplikatnya itu akan terhitung. Dia dimasukkan ke kategori duplikat. Seperti itu. Jadi dia di real hitungannya satu, tapi kemudian ketika dia keluar masuk lagi, hitungannya masuk di duplikat. Seperti itu. Nah, teknologi itu adanya di mana? Itu teknologinya itu ada di kamera seri 7 ya. Ini perlu teman-teman catat, sistem yang tadi aku sebutkan itu bisa beroperasi di kamera deep in view yang seri 7. Nah, dimensi akurasinya, ini dimensi data ditingkatkan. Nah, ini dibanding dengan people counting yang masih zaman tahun 2019 ya, yang mana sistem pengenalan keluar dan masuk, penghitungan keluar dan masuk itu masih menggunakan struktur badan. Dia tidak berdasarkan wajah. Jadi ini kita hanya bisa mengambil rata-rata saja, tidak bisa menghitung duplikasi orang yang sudah keluar masuk. Oke. Nah, terus
Nah, ini tadi yang aku sebutkan, bagaimana sih kamera tersebut menghitung atau hanya menghitung customer saja. Oke. Nah, kamera yang seri 7 ini mampu mengekstrak mana karyawan, mana konsumen ya. Nah, contohnya di sini yang masuk itu ada security, ada staff, ada manajer, ada konsumen, terus ada konsumen B, ada konsumen A. Pada saat mereka masuk ke toko, maka kemudian dibagi menjadi dua. Yang tidak valid ini, seperti manajer, staff ini dianggap tidak valid ya, karena mereka staff, karyawan. Nah, yang menjadi valid itu adalah customer yang masuk, atau tidak terdaftar sama sekali sebagai karyawan. Nah, inilah kehebatan teknologi ini, jadi kita bisa mendapat data perhitungan yang akurat. Ya, contohnya ini yang aku sebutkan tadi sebagai duplikat itu, pengecualian pelanggan yang berulang ya. Contohnya dia masuk, 20 menit kemudian, contohnya dia masuk, terus 20 menit kemudian dia keluar, terus 50 menit kemudian dia masuk. Dia dianggap satu, tapi dia dihitung juga nanti di duplikat. Jadi duplikat ini seperti orang yang pelanggan berulang atau yang bolak-balik. Ya. Nah, toko bernilai tinggi, contohnya toko yang menjual barang-barang mewah ya, seperti di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, ini sangat cocok untuk diimplementasikan. Oke, perhitungannya tingkat transaksi ini adalah jumlah transaksi dibagi lalu lintas pelanggan yang masuk ya, dikali 100%. Nah, di slide berikutnya ini adalah yang sudah kita pasang ya, contoh kasus nyata yang sudah kita analisis, yang sudah kita pasang. Di sini ada pertanyaan mengapa lalu lintas pelanggan yang valid penting dalam analisis kerja operasi. Oke, nah di sini seperti yang tadi kita sebutkan, dengan menggunakan sistem ini kita mengetahui sebenarnya pelanggan kita itu yang berapa totalnya. Jadi tidak ada yang misalnya ini terhitung dia di sini, kita lihatlah di sini terhitung 58. Sebenarnya pengunjung yang ke toko kita itu bukan 58. Di antara 58 ini ada karyawan, ya toh. Terus kemudian ada yang sering bolak-balik, nah itu tidak dianggap. Nah yang sering bolak-balik ini dianggap menjadi satu. Jadi sebenarnya yang menjadi total pelanggan kita itu adalah 26 orang. Nah, dengan data yang akurat ini, kita bisa tahu sebenarnya, terus kemudian kita bisa menganalisa pelanggan di dalam toko kita itu seperti apa, apakah dia membeli, apakah dia hanya lihat-lihat, terus kemudian berapa yang belanja, apakah pelanggan kita ini kategorinya wanita, laki-laki, usianya berapa. Nah, itu kita tahu. Ya. Nah, untuk pemasangan ini, instalasi ini bisa kita perhatikan ya. Mungkin di sini banyak teman-teman kita yang engineer. Kita bisa lihat ya, dengan menggunakan satu kamera ya. Tadi yang kita ada dua ya, ada yang menggunakan satu kamera, terus kemudian ada yang menggunakan dua kamera. Ya. Nah, untuk menggunakan satu kamera, kita bisa perhatikan persyaratannya di sini, pintu masuknya itu paling tidak dari 3 meter sampai dengan 7 meter. Terus PC suite-nya ini dari 3 sampai 4 meter ya. Jadi kamera ini akan menghitung berapa orang yang masuk dan berapa yang orang yang keluar. Terus kemudian kamera ini juga langsung mengkalkulat misalnya orang yang tadi sudah masuk tiba-tiba keluar lagi terus masuk lagi. Nah, itulah di sini yang dianggap dia sebagai duplikasi atau duplikat atau yang orang yang berulang masuk. Ya. Jadi terus kemudian di sini ya, ini ada contoh video. Sebentar ya, contoh video. Nah, ini video ini bisa kita lihat. Orang ini masuk, dianggap ya, dihitung lagi 28. Terus misalnya dia masuk lagi, itu dihitung lagi, tapi dihitung duplikatnya juga. Jadi dia dianggap duplikat. Nanti tinggal ini orang ini masuk, dihitung 47, masuk lagi si nyonya ini, dihitung 48. Jadi mereka ini pertama kali masuk. Nah, yang kedua kali masuk, yang bolak-balik itu dihitung internet, terus dihitung duplikatnya. Seperti Bapak ini, masuk lagi, dihitung dia 52, terus duplikatnya 20. Nah, nanti hasil totalnya itu
52 dikurang 20 ya, yang duplikat ini ya. Nah, itulah total pelanggan yang masuk. Oke. Nah, untuk solusi ini, pengoptimalan operasi sistem ini, walk-in rate-nya ini, ya, solusi artificial intelligence ini untuk pengukuran lalu lintas pelanggan ya. Nah, ini kameranya ya, seri 7. Nah, ini adalah perbandingan tabel dengan menggunakan seri 7, satu kamera, 2 kamera, terus kemudian menggunakan upgrade dan ekonomis satu kamera. Nah, apa yang kita bisa dapat? Contohnya dengan menggunakan sistem seri 7 ini, satu kamera, di sini kita dapat lalu lintas pelanggan ya, yang valid, terus walk-in rate-nya juga kita dapat. Dengan catatan, lebar pintu itu dari 3 sampai dengan 7 meter. Terus kemudian yang dual kamera ini, dua-duanya dapat, terus kemudian lebar pintu sampai dengan 7 meter. Di dual kamera ini lebih akurat ya, lebih akurat. Terus model yang ekonomis ini yang low budget. Yang low budget ini hanya menghitung rata-rata saja walk-in rate-nya, tidak valid karena tidak bisa menghitung, tidak bisa mengetahui mana yang berulang atau mana yang duplikasi. Jadi ini dengan catatan lebar pintu itu 3 sampai dengan 10 meter. Ya. Nah, untuk yang upgrade proyek existing, ya, proyek existing, misalnya kita di sana sudah menggunakan ini ya, people counting yang dual lens, terus kita upgrade. Nah, ini menggunakan kamera dengan catatan ini juga 3 sampai dengan 10 meter dari lebar pintunya. Nah, catatan selanjutnya adalah model kamera yang sebenarnya tergantung pada lingkungan dan instansi ya. Maksudnya di sini apa? Kamera ini ada ukuran lensanya, ya. Terus kemudian kita sesuaikan dengan lebar pintu, terus tinggi instalasi, terus luas toko, kedalaman toko, masuk ke dalam, terus area yang perlu dicakup seberapa luas. Nah, jika perlu walk-in-nya, lebar pintu itu harus lebih dari 3 meter ya. Jadi maksudnya pintunya itu tinggi dan lebar itu juga harus misalnya 3 meter. Tingginya juga jangan terlalu pendek dan jangan terlalu tinggi. Sekitar 2,5 sampai dengan 3 meter. 3 meter Indonesia pendek-pendek ya. Terus selanjutnya ini yang walk-in rate ya, walk-in rate-nya sebentar, hang ya, sebentar ya. Nah, ini yang mode tunggal tadi yang hanya menggunakan satu kamera 7 series ini kita dapat lalu lintas atau hasil yang dihitung yang valid ya, lalu lintas yang masuk, terus hanya yang lewat juga kita tahu berapa totalnya. Contohnya di sini. Kita bisa tahu orang yang masuk ke toko kita itu berapa orang di sini masuk. Terus kemudian orang tersebut keluar terus masuk lagi, kita bisa tahu. Terus kemudian hanya yang orang-orang yang lewat saja di depan toko kita, itu bisa kita tahu. Nah, ini untuk mengantisipasi kok banyak sekali pengunjung datang ke mall, dia cuma lewat-lewat saja, tidak masuk ke toko kita, ya toh? Ya. Nah, di sini bisa kita analisa. Orang-orang ini kenapa cuma lewat-lewat saja? Ini pengunjung ini ke sini mau ngapain? Apa yang mereka butuhkan datang ke mall ini? Nah, itu bisa kita analisa. Terus kemudian kita bandingkan apa yang kita jual di dalam toko kita. Jadi kita bisa analisa dengan karakter atau kita analisis pengunjung yang datang ke mall, dari usia berapa, dari kalangan mana, dan segala macam. Terus kemudian kita bandingkan dengan barang yang kita jual. Nah, ke depan ini dengan kumpulan data ini bisa kita ngambil keputusan. Oh, di mall ini pengunjungnya yang segini, yang karakternya yang begini, kelasnya seperti ini, usianya seperti ini, dan yang lain-lain. Terus kemudian, nah kita bisa beradaptasi apa yang harus kita jual di dalam toko atau bagaimana kita mempromosikan toko kita ini supaya laku.
Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang menggunakan dual kamera ya, yang menggunakan dua kamera. Nah, dua kamera ini, satu kamera ini menghitung masuk dan duplikasi. Terus kemudian satu kamera ini hanya menghitung orang yang pelanggan atau pengunjung yang lewat saja di depan toko. Ya, hanya mengetahui trafik yang bolak-balik lewat. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih akurat ya. Lebih akuratnya di menghitung yang lewat ini. Jadi dia bisa hanya khusus satu kamera ini menghitung yang lewat. Ya, menghitung yang lewat. Jadi sama seperti fungsinya seperti yang pertama, tapi ini lebih akurat. Oke. Ini untuk yang ekonomis ya. Yang ekonomis tidak, misalnya ini lebar pintunya sampai dengan misalnya 10 meter, lebar pintunya 10 meter, tapi budgetnya kecil. Nah, kita bisa mengetahui jumlah rata-rata yang masuk, terus jumlah rata-rata yang lewat. Jadi, tapi kameranya tidak bisa menghitung berapa orang yang bolak-balik ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, dengan menggunakan sistem ekonomis ini, kita tidak mendapatkan data yang valid, tapi kita bisa mengetahui rata-ratanya pengunjung di mall berapa, pelanggan yang masuk ke toko kita berapa, itu bisa kita ketahui. Oke. Nah, ini untuk yang upgrade ya. Dengan upgrade ini menggunakan people counting, dengan kamera people counting ini kita hanya tambahkan saja 1 seri 7 ya. Untuk di sini kita tambahkan 1 seri 7. Jadi people counting dual lens yang dia taruh ditempatkan di atas pintu tetap fungsinya sebagai penghitung berapa yang masuk. Terus kemudian yang people counting yang di sini nih yang hanya lewat saja atau yang keluar. Ya. Ini menggunakan yang 7 series people counting, menggunakan sistem pengenalan wajah juga. Ya. Jadi penempatan ini advantage-nya apa keuntungan yang kita dapat juga pemantauan keamanan ya, pemantauan keamanan. Kalau kita menggunakan people counting dual lens, dia hanya melihat struktur tubuh saja. Tapi kalau kita menggunakan yang kamera seri 7, kita bisa manfaatkan sebagai CCTV normal ya untuk pemantauan, memantau sistem keamanan. Jadi kita bisa mengetahui setiap pelanggan itu atau orang yang di sana seperti apa. Misalnya ada terjadi misalnya masalah atau bisa kita playback, kita search berdasarkan face, playbacknya kita bisa lihat dengan jelas. Jadi kita tahu oknumnya siapa misalnya seperti itu. Nah, itulah kelebihan dan keunggulan dari artificial intelligence. Nah, ini adalah salah satu yang sudah kita pasang. Contohnya kisah suksesnya kita, rata-rata walk-in rate-nya untuk membantu analisis bisnis ya. Jadi di kamera ini sudah bisa kita lihat itu masuk 100 orang, yang lewat ada 150 orang. Ya, perhitungannya di sini ya, bisa kita lihat ini perhitungan manual ini berdasarkan 2 jam. Contohnya manual yang lewat itu 394. Lalu lintas yang pelanggan yang masuk ke toko 75. Tapi dengan menggunakan kamera statistik, penghitungannya itu menggunakan kamera, lalu lintas yang lewat itu ada 372 orang. Tapi sebenarnya yang masuk ke toko kita itu ada 70 misalnya. Dan akurasinya itu jauh lebih bagus ya, dengan yang menggunakan kamera statistik. Nah, ini yang Hikvision tawarkan. Oke. Untuk pintu selebar 7 meter ini dapat menggunakan hanya satu kamera saja ya. Hanya dapat bisa kita memanfaatkan satu kamera. Oke. Nah, terus kemudian ini laporan data yang kita dapat. Nah, data ini kita karena bagaimana memanfaatkan data ini. Oke. Nah, data ini bisa kita ambil melalui mobile atau iPad atau smartphone, terus kemudian juga bisa kita buka melalui kontrol klien. Ya, melalui kontrol klien. Nah, perspektif analisis data ini kita bisa dapat juga berdasarkan lokasi ya. Contohnya tokonya banyak. Kita bisa
kita bisa ambil report semua toko itu dari satu aplikasi. Toko A berapa, toko B berapa, toko C berapa. Dan juga bisa kita lihat, kita analisis datanya itu berdasarkan waktu. Misalnya nih hari libur, akhir pekan, saat ada periode promosi, misalnya periode misalnya custom, pada saat ada pesta diskon misalnya. Nah, datanya itu bisa kita lihat berapa pengunjung. Ya toh? Terus kita bisa lihat, terus kemudian kita bisa tahu apa nih harus kita lakukan. Contohnya, kita melakukan promosi di toko kita tapi tidak ramai. Apa penyebabnya? Nah, itu tadi fungsi dari CCTV itu, menganalisa pelanggan kita berdasarkan face recognition. Nah, jadi data ini yang bisa kita lihat di sini berupa grafik ya. Customer traffic ini bisa kita lihat di sini ada customer traffic-nya. Nah, ini grafiknya berapa misalnya per hari, per minggu, per bulan, ya itu bisa kita tahu. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, walk-in rate-nya misalnya berapa, 42, total customer traffic-nya misalnya per bulan ada berapa. Nah, ini bisa kita tahu nih, ini adalah tanggal dan waktunya nih, di store-nya ada berapa, customer traffic-nya misalnya ada 0, yang lewat ada 0. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini yang kita analisa. Nah, terus kemudian kita bisa mengaktifkan analisis bisnis ini ya. Kita menganalisa bisnis berdasarkan data yang terpusat ini ya. Terus kita ambil keputusan, terus kita bisa prediksi apa yang akan terjadi ke depannya dari keputusan yang sudah kita ambil. Itu berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan ya. Terus di sini yang pertamanya ada tolak ukur toko kinerja itu baik atau enggak. Nah, ini berdasarkan report ini. Reportnya ini bisa kita lihat di sini ya. Pengunjungnya berapa, toko A, pengunjungnya berapa, toko B, pengunjungnya berapa, toko C, pengunjungnya berapa. Nah ini di sini kita bisa lihat toko kita ini mana yang laris, mana yang lebih banyak penjualan. Terus kemudian ada contohnya di sini yang paling bawah nomor di sini nih yang warna hijau. Kenapa ini seperti ini? Apa yang perlu kita evaluasi? Nah, bisa kita tahu dari berdasarkan grafik report tersebut. Terus kemudian dari sini kita bisa yang evaluasi itu apa saja, contohnya efektivitas tampilan ya, tampilannya toko kita, promosinya seperti apa yang terus kita buat. Nah, itu bisa kita pantau dari platform juga. Ada reportnya, terus kita pantau dari platform situasi daripada toko tersebut. Terus kemudian bisa kita evaluasi sistem pemasarannya yang efektif seperti apa supaya toko tersebut berkembang. Ya. Terus kemudian contohnya di sini dari hasil analisa berdasarkan video tersebut, dari hasil analisa di suatu mall tersebut atau di daerah tersebut orang itu sudah misalnya katakanlah sudah ramai dari jam 7. Sementara toko kita misalnya buka jam 8. Itu adalah salah satu kesalahannya. Padahal itu harus kita manfaatkan. Misalnya ramenya itu adalah jam 7 pagi misalnya, atau ya katakanlah jam 7 pagi. Kita buka jam 8. Ini sudah salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan kenapa toko kita tidak bekerja dengan baik. Nah, jadi kita harus mengadaptasikan dengan situasi yang ada. Seperti itu. Ya. Kita harus mengadaptasikan dengan situasi. Terus kemudian kita bisa prediksi kinerja dengan evaluasi yang kita lakukan. Ya. Jadi berdasarkan data historis tersebut, kita dapat menyimpulkan kinerja atau promosi per tahun bagaimana. Action ke depannya seperti apa. Terus kemudian pilih lokasi atau toko baru ini ya, ini apa namanya ini? Untuk membuka lokasi toko baru ini customer traffic-nya berapa, penjualannya bagaimana, struktur customer-nya di situ seperti apa, faktor traffic-nya bagaimana, pengunjungnya. Nah, ini harus kita analisa. Jadi kemudian juga jangan ini harus seperti ya, investment ini nggak boleh lebih tinggi dari sales revenue-nya. Contohnya kita sudah investasikan banyak tapi sales revenue-nya sedikit, lama-lama bangkrut. Nah, ini kita harus analisa berdasarkan data tersebut. Gitu. Ya. Terus kemudian kita bukan cuma hanya menganalisa begini saja.
Dengan menggunakan teknologi Hik Vision tersebut, apalagi yang kita bisa dapat? Nah, karena tadi kita menggunakan kamera ya, kamera tersebut yang mampu memantau live view dengan teknologi kecerdasan buatan di dalam, jadi dengan memanfaatkan teknologi AI ini, kita bisa mengetahui yang pertama tadi ya, apakah dengan statistik ini, apakah customer kita puas atau dia ini berdampak positif buat kita. Terus kemudian apakah dengan pelayanan kita dan sistem yang ada di toko itu customer tidak puas, ini sifatnya negatif. Terus kemudian dengan sistem pelayanan kita, apakah customer tersebut merasa tidak terlayani dengan baik atau bagaimana? Ini kita tahu. Jadi kita dapat report, terus kita dapat bisa menganalisa. Jadi bagaimana kita meningkatkan mutu pelayanan terhadap customer kita. Terus kemudian yang kita analisa tadi seperti usia, jenis kelamin, terus kemudian atribut yang digunakan. Nah, dari sini kita bisa kita bisa menganalisa. Terus kemudian setelah kita analisa, berapa kali orang ini datang ke toko kita, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini bisa kita lihat ya, terus kemudian kita layani dengan baik, terus kemudian kita berikan promosi, terus misalnya promosinya kita tawarkan misalnya dia sebagai VIP di toko kita. Nah, itu bisa kita kembangkan ke depannya dia kita mau seperti apa. Terus kemudian berdasarkan kebiasaannya dia datang ke toko kita dan apa yang dia beli, kita bisa menawarkan promosi yang lain, misalnya ada produk baru seperti ini, kita bisa jelaskan dengan teknologi, ini ada produk baru yang ini. Kita buat dia semakin tertarik dengan pelayanan kita. Karena ini pengalaman-pengalaman juga, banyak toko, misalnya yang seperti di Grand Indonesia, banyak toko di sana yang jual barang-barang branded. Kadang kita kecewa dengan pelayanan dari staff ya, dari situ ya. Kita masuk, servisnya kita kecewa, akhirnya kita tidak beli di toko tersebut. Ya, nah ini hal-hal seperti inilah yang perlu kita analisa. Kita analisa pelanggan kita mengenali karakter pelanggan kita mengenali tonal pelanggan kita jiwai pelanggan kita, terus kita layani mereka dengan baik, terus kemudian kita tawarkan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Seperti itu ya. Nah, selain itu, ini adalah salah satu contoh solusi, complete solution di salah satu department store atau di beberapa toko. Kita bisa mengetahui dari front sampai dengan akhir data report yang jelas, yang sangat membantu kita. Yang pertama itu adalah analisis aliran. Aliran ini seperti yang tadi ya, people counting. People counting ini berdasarkan wajah yang tadi. Jadi kita bisa mengetahui total pelanggan yang datang ke toko kita. Kita akan tahu dengan valid datanya ya. Terus kemudian kita bisa menganalisa popularitas area. Popularitas area ini dengan menggunakan teknologi AI, dari kamera tersebut kita tahu pelanggan kita, pengunjung ke toko kita itu di area mana saja datang. Kenapa dia ke area tersebut? Apa yang menyebabkan si pelanggan ini ke area ini saja yang banyak? Itu kita analisa. Terus kemudian jika di area tersebut banyak pelanggan yang datang, kemudian kita di situ bisa misalnya mengadakan promosi, atau ada misalnya barang yang kurang laku kita mix ke sana, itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita dengan statistik ini, efek promosi ini kita bisa lihat ya, karena kita bisa mengetahui area yang populer itu di area mana. Terus kemudian ada heat map. Nah, heat map ini di sini menggunakan fisheye ya. Heat map ini sebenarnya fungsinya seperti ini. Heat map ini menghasilkan seperti ini ya, heat map, menghasilkan grafik yang berupa warna merah, warna kuning, warna biru. Nah, gambar ini berupa warna-warna tersebut, hasilnya ini adalah hasil menunjukkan di mana stand yang misalnya orang banyak kunjungi, di mana area yang tidak banyak dikunjungi orang. Nah, terus kemudian data ini kita ambil bukan cuma hanya di satu store. Terus data ini bisa kita ambil dari beberapa store. Terus reportnya itu kita bisa lihat di satu kesatuan. Jadi kita tahu, oh, store ini, area ini yang sering orang belanja atau orang datang. Store A juga area ini.
yang sering tahu orang, terus kemudian atau store-nya misalnya cukup luas, butuh menggunakan lebih dari satu kamera, kita bisa integrasikan kamera A, kamera B di area ruang lingkup tersebut. Ya, jadi dengan menggunakan heatmap ini kita membedakan area ramai dan sepi ya di supermarket atau department store. Jadi area persegi ini bukanlah batasan untuk menggunakan heatmap ya. Jadi kita juga bisa mendukung ataupun mengatur area tertentu untuk mendapatkan info tinggal maksimal area terus banyaknya pengunjung ya. Terus kemudian selanjutnya adalah key management atau analisis antrian. Ini juga penting. Ini juga penting nih. Analisis antrian ini contohnya kayak kita seperti katakanlah seperti perjalanan menggunakan pesawat. Kita sering ya ada antrian. Ada antrian. Terus bagaimana untuk menghindari antrian ini? Ada beberapa maskapai sekarang tuh sistem check-in itu nggak perlu ngantri lagi by aplikasi, by mobile. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Contohnya sekarang itu sudah less money ya, less cash money. Seperti di China dari beberapa tahun yang lalu tidak ada lagi cash money. Tahun 2019 aku ke China, juga di sana sudah ada nggak menggunakan uang cash lagi. Nah, di Indonesia sudah mulai mengarah ke sana. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu, sistem pembayarannya by mobile, misalnya by iPad, itu bisa kita manfaatkan terus di scan. Sekarang itu ada beberapa toko-toko bermerek atau toko-toko yang sudah ramai sudah menggunakan sistem itu seperti itu. Kita bisa bayar dengan uang di aplikasinya kita tuh seperti OVO lah atau GoPay atau yang lain-lain. Terus kita cukup scan saja, kita scan barang yang kita beli, kemudian terus totalnya sudah keluar, terus tinggal barcode-in saja. Jadi nggak perlu menunggu lama ngambil uang dari atau gesek kartu, terus kasih kembalian. Itu memakan waktu ya. Jadi hal-hal ini bisa kita ambil inovasi-inovasi untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan kita akan pelayanan kita. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik itu berdasarkan analisis, berdasarkan data yang sudah kita analisis, dan data itu harus valid. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah seperti yang tadi sudah kita singgung, kita bisa mendaftarkan atau memberikan promosi kepada pelanggan yang misalnya sering datang ke toko kita. Jadi kita bisa tawarkan dia sebagai VIP, misalnya dengan dia sebagai member VIP di toko kita, dia akan mendapatkan notifikasi atau email produk-produk terbarunya kita. Jadi produk yang baru dia lebih dulu mendapatkan informasinya. Mungkin selain informasi dia juga bisa mendapatkan special price. Jadi dengan menggunakan fleksibilitas seperti ini, kita bisa memanfaatkan smartphone-nya kita misalnya untuk mendaftarkan dia. Jadi nggak perlu harus ke resepsionis, nggak harus perlu ke kasir untuk mendaftarkan sebagai VIP. Kita bisa memanfaatkan mobile atau smartphone-nya kita. Kenapa? Karena Hikvision Enterprise Retail ini bisa kita akses dari smartphone. Kita bisa akses dari klien. Jadi dengan teknologi ini kita bersifatnya mobile, jadi dimanapun, kapanpun bisa kita layani customer kita. Kita bisa memberikan informasi yang terbaik pada customer kita itu dimanapun dan kapanpun. Gitu. Jadi dengan analisa data yang sudah kita dapatkan yang tadi, yang sudah kita miliki, jadi kita tahu, oh si ini sering bolak-balik datang ke toko kita. Berarti ada yang dia interest ke dalam toko kita. Kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Kita bantu dia. Jadi dia merasa satisfied, merasa puas dengan pelayanan tersebut. Itu. Itulah keunggulan, itulah sebabnya kita kenapa kita membutuhkan data tersebut. Ya. Oke. Terus dari sini juga bisa kita mengenali ya pelanggan yang setia, tadi sudah kita singgung ya. Pelanggan yang setia ini yang sering bolak-balik datang ke toko kita, terus dia belanja. Misalnya nih, dia datang ke toko kita 3 bulan sekali atau 4 kali dalam sebulan. Nah, dia belanja. Nah, ini bisa kita tawarkan fasilitas yang tadi. Fasilitas yang tadi apa? Kita daftarkan dia sebagai VIP, terus kita berikan dia special price misalnya, promosi barang baru ke dia. Jadi dia lebih dulu yang lebih tahu daripada pelanggan yang lain. Nah, itu satisfied seperti itu dibutuhkan oleh
pelanggan-pelanggan atau orang yang misalnya hobi belanja. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan dia sebagai VIP dari smartphone-nya kita atau dari iPad-nya kita. Jadi nggak perlu ke kasir lagi. Gitu. Itulah salah satu kelebihan dari HIK Central Enterprise yang tadi. Oke. Ini adalah salah satu langkah untuk mengenali pelanggannya dengan analisis yang lebih lanjut berdasarkan data mentah yang dimiliki, yang dihasilkan oleh Hikvision. Jadi dari sini kita bisa membantu pemantauan kesehatan operasinya kita ya. Misalnya ini pelanggan baru yang datang ini, diaktifkan toko bagaimana, terus kemudian merek yang kita jual apa, terus ada anggota, kesetiaan pelanggan ini seperti apa, pelanggan yang kembali ini, pelanggan yang kembali misalnya ini kompetisi produk ya, kompetisi produk ini misalnya gini, dia datang ke toko kita, dilihat barang yang kita jual, terus kemudian dikomparasi dengan barang yang serupa dengan brand yang berbeda, jadi dikomparasi kualitas. Bahkan aku juga suka seperti itu, suka membandingkan mana sebenarnya yang terbaik. Walaupun misalnya modelnya sama, tapi brand yang berbeda itu kadang-kala dengan brand itu kualitas juga berbeda. Sama seperti Hikvision. Hikvision dengan brand yang lain. Mungkin sama-sama CCTV, sama-sama punya fitur yang sama. Tapi kita tahu Hikvision masih dan sampai saat ini masih nomor 1 untuk artificial intelligence, untuk keunggulan teknologinya. Nah, akan hal-hal seperti inilah untuk pelanggan baru atau pelanggan yang suka bolak-balik yang membandingkan produk. Tapi untuk Hikvision tidak perlu dibanding-bandingkan ya, karena kita masih nomor 1 seperti itu ya. Itu pelanggan yang reguler ini juga reguler juga ini kompetisi layanan juga. Kompetisi layanan ini pelayanan kita terhadap dia supaya merasa nyaman terhadap apa yang kita berikan pelayanan kepada dia. Nah, ini penting sekali. Ya, ini adalah rate-nya berdasarkan analisa ini rate-nya yang bisa kita dapat. Misalnya nih, VIP ada 2%, return customer itu ada 5% misalnya, terus regular customer itu ada 2%. Jadi kita tahu persentase pelanggan yang loyal itu rendah. Jadi kemudian kita ambil action. Oke. Terus kemudian ada analisis titik atraksi ini profil pelanggan yang disempurnakan ya berdasarkan catatan kunjungannya ke toko, terus waktu tibanya ke toko, frekuensinya datang ke toko. Nah, ini bisa kita tahu. Terus kemudian berdasarkan kategori ini ada seperti bisa kita bagi lagi sensitif terhadap promosi. Nah, ini biasanya ini cewek-cewek atau bapak-bapak yang hobi koleksi ya. Ini sensitif terhadap promosi. Seperti sekarang ya banyak toko online juga mengadakan promosi diskon besar-besaran. Jadi ini sangat menarik perhatian pelanggannya. Terus produk baru yang antusias ini banyak juga nih, banyak customer atau pelanggan menginginkan produk baru. Jadi untuk hal-hal seperti ini bagaimana kita membuat spesialisasinya? Ya, kita bisa buat menjadi misalnya nih member VIP atau registrasi ke toko kita, ke sistemnya kita. Jadi dia bisa mendapatkan promosi, dia bisa mendapatkan diskon dan yang lain-lain. Nah, inilah yang kita perlukan, kita berikan pelayanan kepada customer-nya kita atau pelanggannya kita. Oke, ini adalah grafik report yang ada di user interface-nya Hikvision. Ada dua sisi ya, ada untuk manajer operasi, terus kemudian manajer toko. Nah, ini manajer operasi ini bisa meninjau singkat tentang kinerja operasi ya, terus bisa melihat statistik penawaran di sana ya, dan bagaimana penilaian toko tersebut. Ini bisa kita lihat di sini. Nih, bisa kita lihat. Terus kita bisa lihat grup gendernya, terus kemudian berapa yang muda, berapa yang tua, dan yang lain-lain bisa kita lihat di sini. Terus kemudian kalau manajer toko bagaimana? Nah, manajer toko ini bisa lihat real time view-nya ya, faktor-faktor kunci untuk memungkinkan pra-pemanasan, pra-pemasaran, itu potensi masalah operasi itu juga. Terus kemudian ada data, pengambilan data komparatif ya, misalnya dari 7 hari untuk membantu pengoptimalan. Jadi dia bisa, si manajer toko bisa langsung menganalisa per 7 hari bagaimana grafik report di toko tersebut. Nah, ini di Singapore Food Store, ini seperti department store ya di Singapura. Bisa kita lihat ini data grafiknya pelanggannya ya.
usia yang datang ke toko tersebut berapa. Contohnya yang muda di sini ada 68%. Terus kemudian bagaimana kepuasan pelanggan. Ini bisa kita lihat. Nah, data ini bisa kita lihat secara real time. Jadi manajer toko secara cepat bisa mengambil tindakan, bisa mengambil ide ke depannya harus seperti apa. Langsung bisa dianalisa. Ya. Nah, tadi juga sudah kita singgung antara data offline dan data online. Banyak department store sudah menggunakan sistem ini ya, apalagi data online ini hampir semua department store sudah menggunakannya, menggunakan CRM, menggunakan POS, CRM, dan yang lain-lain. Namun sistem ini hanya memiliki data penjualan saja, data transaksi. Nah, untuk mengambil data atau untuk menghasilkan valid data report yang tadi, menganalisa pelanggan kita itu seperti apa, nah itu kita butuh memanfaatkan sistem ini. Nah, antara sistem offline data ini dan online data ini bisa kita gabung, kita integrasikan. Nah, itulah kenapa tadi ada beberapa pertanyaan di chat atau di Q&A. Hikvision itu open integrated. Kita open integrated menggunakan protokol misalnya Open API, Web, CSV, dan yang lain-lain. Kita open integrated terhadap sistem pihak ketiga. Jadi inilah kelebihan kita Hikvision, kita bisa manfaatkan. Ya. Jadi dengan keterbukaan masa depan ini yang bisa kita berdayakan ya. Jadi user interface antar muka ini bisa langsung kita integrasikan dengan pihak ketiga sebagai sumber analisis untuk operasi ya. Nah, untuk analisis operasi ini format outputnya bisa kita optimalkan, sudah bisa berupa CSV juga ataupun Excel. Nah, untuk manajemen umum ini mendukung pembuatan dan pengiriman laporan melalui email juga ya, dengan frekuensi yang telah ditentukan. Jadi otomatis kita bisa send email. Nah, apa yang kita dapatkan dari Hik Central Enterprise Retail? Ada video. Video ini live view, terus kemudian juga ada rekaman. Kita bisa mengetahui valid data pengunjung, popularisasi daerah atau wilayah atau stand yang mana yang sangat digemari atau banyak orang pengunjung. Terus kita bisa melihat atau menganalisis atribut pelanggan. Pelanggan ini misalnya menggunakan dress, menggunakan celana panjang, celana pendek, pakai topi, laki-laki, perempuan, bencong mungkin belum tahu ya. Terus lokal arsip ya, lokal arsip ini bisa kita backup datanya itu untuk kita ambil misalnya data per tahun dan yang lain-lain. Nah, terus kemudian yang menjadi produk utama dari sistem dari solusi ini adalah ini ada dua ya, Smart Try. Nah, yang tadi itu yang kita jelaskan itu Hik Central Professional yang Smart Try. Nah, bedanya ini dengan yang Intelligent Enterprise Retail. Intelligent Enterprise Retail ini bisa kita lihat di app ya. Di app-nya kita di mobile. Visualisasi juga kita bisa dapatkan. Fleksibilitas ya, bisa kita custom cepat memenuhi kebutuhan pelanggan karena kita bisa custom dan kita bisa integrasi. Open ini integrasi ya. Open API, open protokol. Nah, kalau yang menggunakan Hik Central Professional, bedanya lagi dengan antara ini enterprise based on Linux, enterprise ya, profesional itu based on Windows. Jadi di Hik Central Professional apa yang kita dapat? Di sini ada tingkat walk-in-nya tersedia, ini September ini juga tersedia, analisis arus pelanggan, berapa pengunjung, ini ICS-nya juga di September ini juga sudah tersedia. Jadi seperti analisis lalu lintas pelanggan sudah bisa kita dapat, analisis atribut pelanggan juga bisa, heat map juga bisa, analisis antrian juga bisa. Nah, yang kita anjurkan untuk menghasilkan data yang ada di Hik Central dan Hik Central Enterprise dan profesional ini, kita menggunakan yang kamera Deep InView seri 7 ya. Deep InView seri 7 ini ada beberapa ya, ada yang 2 MP, ada yang 4 MP, ada yang 8 MP. Bisa kita lihat ya. Ini untuk yang versi retailnya. Nah, beberapa macam kecerdasan ini bisa mendeteksi lalu lintas pelanggan, pengenalan VIP, member, pengenalan orang yang tidak sah atau stranger misalnya, kita dianggap dia maling misalnya, orang yang bermasalah misalnya, itu bisa dibikin kita upload ke sini. Terus kita bisa analisis atribut pelanggan ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Terus kemudian siapa nih valid data ini tidak termasuk orang yang berulang ya, valid data. Jadi kita dapat valid data karena
orang yang sudah berulang-ulang itu tidak dihitung berulang kali, cukup sekali saja. Tapi misalnya nih, pagi dia berulang, terus sore datang lagi, berarti ada jeda waktu, itu dianggap klien misalnya pelanggan baru. Nah, teknologi yang lain daripada kamera ini selain AI, dia wide dynamic range-nya juga sudah 140 desibel ya. Jadi kalau ada backlight yang tinggi, kamera ini mampu untuk mengcover solusi tersebut. Bagaimana supaya area tersebut bisa tercover dengan lebih bagus, lebih clear, kita bisa memanfaatkan WDR yang 140 desibel. Terus kemudian, decoding capability-nya gimana? Nah, ini sudah mendukung H265 Plus ya, dengan infrared sampai dengan 30 ya, sampai dengan 30 meter. Oke, selanjutnya ya untuk yang smart business intelligence pengumpulan data ini terus dihasilkan menjadi informasi ya yang jelas, akurat dan komprehensif untuk ambil tindakan yang lebih bagus ya. Sudah selesai. Dan nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, sepertinya di Q&A sudah banyak, atau misalnya menginginkan solusi ini, ada misalnya proyek atau ada ide kita mau implementasikan, bisa langsung chat engineer-nya Hikvision ya. Bisa langsung chat engineer-nya Hikvision bagaimana solusi lengkapnya. Dan ada satu yang aku mau share, solusi ini atau mau belajar lebih lanjut lagi tentang solusi ini, bisa lihat nanti di link ini ya. Ada link di sini. Aku share. Nih, bisa dilihat di website hikvisionindonesia.com.id ya. Ini untuk smart retail yang tadi. Ada lebih lengkap di sini fungsionalnya, penjelasannya, terus rekomendasinya, produk rekomendasinya, terus platformnya, visualisasinya bisa lengkap di sini. Bisa brosurnya juga bisa diunduh. Ini adalah success story-nya kita, juga bisa dilihat. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman mengikuti webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.